Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana teknik penanaman hasil cangkokan yang kita buat. Seringkali kita menganggap sepele akan bagaimana cara menanam cangkokan ini, karena kita sudah melihat akarnya lalu langsung menanam, sehingga banyak dari hasil cangkokan kita yang terkadang mati. Jadi hasil berminggu-minggu atau berbulan-bulan yang kita buat bisa gagal akibat kesalahan dari kita melakukan penanaman dari pencangkokan. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips tentang bagaimana caranya untuk melakukan penanaman hasil cangkokan kita. Nah, yang pertama, ketika kita melakukan pemotongan, usahakan menyisakan batang di bawah akar yang sudah kita cangkok. Jadi kita menyisakan sedikit batang di bawah akar yang sudah kita cangkok. Ini berfungsi untuk menjadi pegangan jika kita ingin melakukan penanaman. Jadi fungsinya ini bisa menjadi pegangan untuk bahan cangkokan yang kita tanam, sehingga nantinya posisi dari cangkokan yang kita tanam ini tidak gampang berubah-ubah. Karena salah satu penyebab gagalnya penanaman hasil cangkokan ini adalah posisinya yang berubah-ubah. Jadi ketika kita menanamnya, akar-akarnya belum begitu kuat, lalu posisinya bergeser-geser atau berubah-ubah, sehingga menyebabkan akar-akarnya ini menjadi patah. Akar-akar mudanya ini menjadi patah. Jadi itu salah satu penyebab dari sering gagalnya kita melakukan penanam cangkokan. Nah, jadi caranya agar posisi cangkokan kita ini tetap kokoh, kita bisa mengikatkan batang yang lebih tadi ke batu. Jadi posisinya nanti dia menempel kepada batu. Banyak keuntungan dengan kita melakukan penempelan kepada batu ini. Selain nantinya bisa menjadi bonsai on rock atau juga menjadi pegangan saat kita melakukan penanaman awal hasil cangkokan kita. Nah, di sini kita akan praktekkan bagaimana cara melakukannya. Kita lepas dulu semua plastik-plastik pengikat cangkokannya ini. Kita bebaskan biar nanti akar-akarnya bisa tumbuh dengan leluasa. Jadi jangan sampai ada penghalang dari akar yang akan kita tanam ini. Jadi buat teman-teman, usahakan juga ketika melakukan pemanenan, akar-akarnya memang sudah matang untuk dipanen. Ciri-cirinya biasa dia warnanya lebih ke kuningan, sebab kalau dia masih putih biasa masih terlalu muda dan sangat rapuh. Nah, ini akar-akarnya sudah cukup kuat untuk kita panen. Nah, lalu kita bisa menempelkannya ke batu seperti ini. Lalu kita melakukan pengikatan ke batu. Usahakan ikatannya ini benar-benar kuat dan kencang, sehingga posisinya tidak mudah bergeser atau berubah-ubah. Jadi teman-teman usahakan benar-benar mengikatnya dengan kencang, sehingga bahan cangkokan kita ini berpegang erat pada batu yang kita ikat. Nah, ini kita sudah mengikatnya erat pada batu, sehingga bahan cangkokan ini sudah memiliki pondasi yang nantinya kalau kita tanam dia tidak akan gampang bergeser. Nah, tahap lanjut yang harus kita perhatikan ketika ingin menanam hasil cangkokan ini adalah medianya. Media apa yang paling baik untuk kita melakukan penanaman hasil cangkokan?
Jadi media yang baik untuk melakukan penanaman cangkokan ini adalah media yang benar-benar poros. Di sini saya menggunakan pasir malang. Karena pasir malang ini salah satu media yang sangat baik untuk pertumbuhan akar. Dengan menggunakan pasir malang ini, akar-akar yang sedang berkembang ini biasa akan tumbuh pesat, dan jarang sekali media pasir malang ini menyebabkan kebusukan pada akar. Tapi intinya adalah media yang teman-teman gunakan media yang benar-benar poros. Jadi ketika disiram, airnya tidak menggenang di atas dan langsung terserap ke media dan turun. Sebab jika airnya menggenang di atas, itu menandakan kepadatan dari media tanam yang kita gunakan. Hal itu tentu saja berakibat buruk kepada akar. Biasanya akar-akarnya akan sulit untuk berkembang dan bisa menyebabkan kebusukan pada akar yang baru kita tanam. Nah, saat kita menanamnya seperti ini, kita tinggal menatanya, meletakkan posisinya seperti apa yang kita inginkan. Karena tadi posisinya sudah diikat dengan batu, kita tidak terlalu khawatir bahan cangkokan kita ini akan bergeser-geser atau berubah-ubah posisinya. Karena dia sudah memiliki pondasi di bawah dan tidak gampang untuk berubah-ubah posisi. Nah, teknik ini sangat aman untuk kita melakukan penanaman hasil cangkokan. Jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah posisinya jangan sampai berubah-ubah, dan media tanam yang kita gunakan untuk menanam hasil cangkokan kita ini. Jangan sampai hasil berbulan-bulan yang sudah kita lakukan gagal lantaran kesalahan kita dalam melakukan teknik penanaman hasil cangkokan. Nah, dengan teknik ini insya Allah bahan cangkokan kita akan tumbuh subur. Setelah kita melakukan penanaman, kita dapat melakukan penyiraman biar akar-akarnya ini beradaptasi dan menyatu dengan media baru yang kita buat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam penikmat proses. Wassalam.